Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik. Dan di video kali ini aku akan kembali mencoba menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, kali ini aku akan coba menjawab pertanyaan dari Moh Eko Budi Setiawan 081. Dia nanya caranya bagaimana caranya kostum tombol di peta kayak navigasi get location. Nah, kayak navigasi get location. Nah, dia maunya seperti di tutorialku sebelumnya di card, nanti kalian lihat aja. Di sana kan ada tombol, cuman itu tidak berada di dalam peta. Jadi bagaimana caranya biar kita bisa menunjukkan tombol itu di petanya? Mungkin seperti itulah kira-kira. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya di Leaflet itu sudah ada sebuah plugin bawaan, yaitu namanya Controls. Nah, jadi dengan Controls kita bisa membuat ya tadi tombol atau apapun itu yang berhubungan dengan peta. Sama seperti ini contohnya, di tombol zoom out, zoom in ini sebenarnya juga salah satu kontrol di Leaflet. Nah, untuk tutorial yang ada di Leafletnya sendiri, itu kita dicontohkan bagaimana cara membuat kontrol berupa watermark. Nah, di sini, yang Leaflet ini adalah watermark sebenarnya. Dan itu berasal dari kontrol. Nah, jadi kita bisa langsung mengcopy ini aja semua. Di video kali ini aku tidak akan membahas caranya membuat get location-nya, tombolnya, dan di-apply ke dalam peta, tapi aku mau fokus ke bagian ini aja dan bagaimana cara menambahkan eventnya. Karena kalau yang bagian get location sudah ada videonya, jadi aku tidak mau bahas itu lagi. Oke, langsung kita akan ke caranya. Pertama kita buka text editor kita dulu. Di sini aku pakai Visual Studio Code ya. Setelah itu kita bikin dulu index HTML. Setelah itu kita bisa running. Nah, ini masih kosong. Selanjutnya adalah kita akan buka ini contohnya, standalone-nya kita klik dan kita copy semuanya biar tidak makan waktu. Paste, setelah itu kita paste, setelah itu kita coba ini copy image link karena kita mau dapat image-nya. Kita letakkan sini dulu, nanti aku menjelaskan satu-satu. Refresh, oke. Setelah itu kita custom untuk petanya juga. Sebenarnya video ini sudah aku rekam ya beberapa hari yang lalu, cuman sialnya audionya tidak terekam. Dan aku sekarang posisi tidak ada di rumah, jadinya makanya aku beberapa saat ini nggak ada bikin konten karena memang tidak ada di rumah karena ada kesibukan. Nah, kebetulan hari ini aku bisa di rumah, jadinya ya aku sempatkan hari ini untuk bikin konten. Zoomnya 10. Oke, sekarang kita sudah bikin petanya full dan ya ini contohnya. Ini adalah contoh kontrolnya. Dan apakah selesai? Ya tentu selesai. Tapi mungkin teman-teman tidak paham secara mendetail penggunaannya. Meskipun aku juga kurang paham sih sebenarnya ya. Oke, jadi bagaimana caranya kita bisa bikin contoh yang seperti ini? Pertama adalah kita harus membuat sebuah ini kelasnya, nama plugin kita yaitu L-Control Watermark. Setelah itu kita di sini ikutin aja, kita ikuti aja dokumentasi yang sudah ada. Setelah itu di bagian L-Control Watermark ini adalah proses kita memanggil plugin yang kita bikin yang di sini. Nah, kita panggil, kita return dari watermark ini menggunakan ini optionnya. Nah, ini adalah proses sebelum kita menampilkan ke dalam peta kita. Nah, untuk menampilkannya kita memanggilnya lagi, memanggil nama pluginnya lagi yang sudah kita distribusikan sebelumnya. Jadi ada prosesnya, ada 2 kali, 3 kali untuk menampilkannya. Tapi ini kan dalam bentuk satu coding. Sebenarnya kalau kalian bikin plugin satu utuh, kalian cukup memanggil L-Control Watermark ini aja. Karena yang bagian coding ini, kalian bisa simpan ke dalam file plugin yang kalian bikin. Oke, harinya hujan. Semoga tidak terlalu mengganggu. Karena tadi ini kebetulan aku ada di rumah dan ada kesempatan, jadi aku bikin aja meskipun ada hujan, badai, petir, apapun itu ya, aku pasti bikin lah. Karena sudah hampir 2 minggu lebih ya, aku tidak bikin konten. Oke, nah di sini kan makin deras. Nah, jadi di sini kita sudah bikin pertama, tapi kita akan coba untuk bikin yang kedua. Nah, untuk bikin yang keduanya adalah aku bikin lagi kontrol, tapi yang kontrol ini tetap dibiarkan seperti ini adanya. Nanti kita akan bikin kontrol yang baru. Di sana ada proses kita bisa melakukan remove dan add si kontrol yang ada watermark ini. Jadi watermark ini nanti kita bisa hapus menggunakan kontrol yang kita bikin gitu ya.
Oke ya, langsung saja di sini kita akan bikin lagi satu. Kita ikutin aja cara-caranya. Kita letakkan di sini aja biar lebih mudah untuk contek. L control. Kita ikutin. Di sini aku tambahkan tombol. Untuk namanya ini kita pakai yang huruf kapital dulu di awal ya. Control. Setelah itu kita extend juga. Nah, di sini ada dua properties atau konfigurasi ya. Di sini atribut atau properties ya, aku kurang tahu juga namanya, ya ini on add dan on remove. On add ini adalah proses kita menambah ke peta. Jadi inilah proses add to map. Nah, ketika kita melakukan add to map, maka on add ini yang jalan. Sedangkan kalau kita prosesnya nanti remove layer, remove control, maka on remove ini yang akan di running. Wow, makin deras. Oke, kita langsung. Semoga tidak ganggu sih suaranya. On add, setelah itu di sini kita tambahkan function map, kita ikutin aja contohnya. Nah, untuk membuat tombol kita perlu sebuah container. Nah, ada container di sini kalau punya dia menggunakan image. Nah, kalau kita tombol kita perlunya div biar nanti dalamnya ya kita bisa variasi. Jadi sini let div. Setelah itu kita ikutin aja DOM utility yang punya si leaflet langsung. Setelah itu kita create div. Nah, kalau kita mau bikin div, kalian bisa bikin paragraf, bisa juga menggunakan P misalnya. Di sini aku menggunakan div aja. Setelah itu di dalam div kita bisa tambahkan HTML berupa buttonnya tadi yang aku bilang di awal. Button. Setelah itu di sini kita set watermark ya namanya. Nah, setelah itu adalah kita return div-nya. Nah, selesai. Sekarang kita sudah bisa bikin pluginnya di sini. Tinggal kita settingnya kita panggil L control. Di sini huruf kecil, samakan aja tapi huruf kecil. Tombol. Setelah itu function ya. Function. Sini option. Setelah itu di sini return. New L control tombol. Setelah itu option. Oke, selesai. Tinggal selanjutnya adalah kita tambahkan ke peta kita, yaitu menggunakan L control, kita panggilnya huruf kecil, tombol. Setelah itu di sini kita tambahkan position dari sini. Sini kita top right misalnya. Add to map. Oke, sekarang kita coba running. Nah, ini adalah tombol yang sudah kita bikin, tapi tulisan tidak terlalu besar. Aku tambahkan style. Nah, ini dia. Nah, ini contoh aja biar kelihatan gitu. Nah, di sini sebenarnya kita bisa bikin tombol ini manual, langsung menggunakan HTML aja, nggak perlu pakai yang bawaan leaflet. Hanya saja kita tidak bisa mengatur posisinya secara otomatis. Sini aku akan contohkan penggunaannya. Kita akan bikin juga button, tapi langsung di atas tadi HTML-nya. Kita gunakan div juga. Refresh. Nah, ini nggak ada apa-apa kan di bawah nih. Sekarang kita mau posisikan di atas, kita bisa menggunakan style CSS-nya. Setelah itu position, kita pixel aja biar posisinya tetap di atas. Setelah itu top 10 pixel, left posisinya di kanan 10 pixel. Refresh. Nah, sekarang oh ya di atas ya, left di kiri ya, bukan kanan. Setelah itu kita z indeksnya 1000 biar lebih banyak. Nah, ini dia sudah di atas. Cuman kelemahannya adalah dia tidak otomatis untuk posisinya. Kalau kita misalnya ini yang leaflet yang watermark kita letakkan di bagian top left ya. Di sini bottom kita ganti jadi top left. Nah, dia otomatis akan berada di bawah kontrol yang dipanggil sebelumnya. Ini kan zoomnya ini secara default dipanggil kontrolnya secara default ya, paling awal, sehingga leafletnya ini akan di bawahnya dia nggak akan nimpa. Sama setelah itu set watermark juga kita bisa setting, karena dia posisinya di sini kedua, ini pertama, tapi yang sebelumnya lagi adalah zoomnya tadi, yang tombol zoom in zoom out, dan ketiga adalah watermark, maka otomatis posisinya seperti ini, dia berjajar sesuai urutan ketika kita manggil. Nah, sedangkan kita bikin yang manual seperti set watermark menggunakan CSS dan HTML, posisinya ya kita harus sesuaikan sendiri. Nah, itu kelemahannya. Sehingga kalau mau bikin tombol yang memang benar-benar untuk
peta di Leaflet, kita bisa pakai yang kontrol tadi. Jangan pakai HTML murni. Tapi kalau kepepet, ya nggak masalah. Seperti di video sebelumnya, aku kepepet langsung bikin aja. Nah, aku hapus lagi ya yang tadi. Nah, sekarang hilang. Sekarang posisi ininya akan kita pindah. Ini ku zoom lagi 1000 pixel deh. Wah, biar gede kelihatannya. Posisinya di top right, bottom right. Nah, di bawah. Setelah itu untuk ininya top right. Nah, oke, sekarang kita sudah bisa bikin ini tombol. Sekarang kita bikin biar kita bisa ada proses eventnya atau bisa diklik gitu dan menimbulkan apa. Di sini aku akan bikin ketika kita klik set watermark, Leaflet yang watermark ini akan hilang, dan ketika sudah hilang kita klik lagi dia akan muncul lagi, dan ketika sudah muncul kita klik lagi dia akan hilang lagi. Jadi ada prosesnya muncul hidup, muncul hilang, muncul hilang. Oke, pertama adalah kita tambahkan dulu sebuah event di sini on click ya di dalam buttonnya. Nah, jadi kalau yang nanya tadi siapa tadi namanya? Eko Budi Setiawan itu mau get location, kamu bikin aja on click di sini get location gitu. Setelah itu ikutin cara-cara cara-cara get location yang videoku dulu, diikutin aja. Sini aku akan membuat set watermark aja. Nah, setelah itu kita bikinnya gini, kita panggil ya, kita bikin let set watermark. Nah, kita mau ada proses hilang tadi. Nah, watermark ini, kontrol ini, karena kita mau bisa dihapus, maka ini kita harus deskripsikan ke dalam bentuk variabel dulu. Let watermark misalnya. Nah, jadi nanti kita tinggal manggil watermarknya aja untuk hapus dan menghilangkan dan memunculkannya lagi. Setelah itu di sini kita tambahkan let show true. Nah, jadi defaultnya adalah dia tampilnya itu bukan. Jadi secara default watermark itu show. Jadi statusnya itu show atau tampil. Jadi ketika if ini kan di button tadi, button on click. Jadi ketika klik set watermark, watermark ini dijalankan. If show, jika show-nya sama dengan true, maka map remove control. Kita remove si watermark. Nah, ketika sudah kita remove watermarknya, maka show menjadi false. Kan dia sudah hilang. Setelah itu, else. Else ini artinya kan setelah show-nya true, dan show-nya ini tidak true di else ini, maka watermark add to map. Dan karena dia sudah add to map, maka show-nya menjadi true. Nah, gitu sih. Setelah itu kita buka. Kita klik set watermark, hilang. Klik lagi, muncul. Nah, kita sudah bisa bikin seperti ini. Jadi ada sudah prosesnya. Tinggal satu lagi, yaitu di sini kan aku bilang tadi ada event-nya itu on remove. Artinya ketika kita hapus, apa yang mau kita lakukan. Nah, di sini ketika kita remove, aku mau memunculkan alert aja. Telah dihapus misalnya. Jadi ketika kita klik set watermark dan dia dihapus, maka akan muncul itu. Kita refresh dulu. Klik, nah telah dihapus, hilang. Klik, dia tidak akan muncul karena dia eventnya adalah on add. Diklik lagi, dia dihapus, maka muncul telah dihapus. Oke, jadi seperti itu aja untuk caranya. Dan yang pasti adalah kalian cuma cukup ikutin 3 stepnya aja sih. Pertama, kalian bikin dulu ininya, kelasnya ini. Setelah itu kalian panggil dengan settingannya. Setelah itu kalian tampilkan. Gitu aja sih caranya. Dan kalian bisa utak-atik lagi. Kalian bisa kulik lagi mau bikin apa. Misalnya mau bikin control panelnya misalnya, atau mau tombol mencari pencarian misalnya, bisa menggunakan cara seperti ini. Tinggal ya kalian pintar-pintar bikin untuk si kontrolnya mau seperti apa. Di sini aku bikin yang paling simple aja karena memang sulit juga untuk bikin yang sangat expert. Contoh seperti ini ya, yang paling simple kita bisa temukan biasanya adalah ini, layer control. Yang ini. Nah, ini juga merupakan sebuah control di Leaflet. Nah, kalian bisa bikin seperti ini, mantap banget sih. Gitu. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjawab pertanyaan dari Moh Eko Budi Setiawan. Dan aku minta maaf kalau video ini agak lama, ya 2 minggu ya telatnya ya. Ya gimana ya,
Karena aku juga tidak ada waktu untuk bikinnya, meskipun sebenarnya pengen bikin sih. Dan ya sudahlah. Alasan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.